Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Sesungguhnya segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, yang dengannya kita senantiasa memujinya, yang dengannya kita senantiasa meminta, yang dengannya kita senantiasa memohon ampun serta bertobat kepadanya. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari keburukan jiwa-jiwa kita. Dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejelekan amal-amal kita. Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala berikan petunjuk kepadanya, maka tidak ada seorang pun yang bisa menyesatkannya. Demikian juga sebaliknya, barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala sesatkan, maka tidak ada seorang pun yang bisa memberikan petunjuk kepadanya. Kita bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Dan juga kita bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba dan utusannya. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, semoga salam dan salawat tetap tercurahkan kepada Nabi kami, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kepada keluarganya dan juga kepada seluruh sahabatnya serta kepada umatnya. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutakabbalan. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Kaum muslimin dan muslimat rahimana rahimakumullah, yakni bagi pemirsa yang sedang menyaksikan kajian kami via online, dan juga kepada pemirsa channel Muslim TV, dan juga kepada teman-teman Muslim Bikir Indonesia chapter Singkawang rahiman rahimakumullah, dan juga kepada wali santri mungkin yang sedang menyaksikan kajian kami, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Kita akan melanjutkan pertemuan kita yang ke-11, yakni kita mengkaji seputar adab, merujuk kepada kitab Tazkiratus Sami' wal Mutakallim fi Adabil Alim wal Muta'allim, yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Jama'ah rahimahullahu ta'ala. Naam, kita masuk kepada bab yang kedua, yakni seputar tentang fi Adabil Alimi fi nafsihi, yakni adab seorang alim terhadap dirinya. Ya. Dan kita masuk kepada bab yang pertama, yakni faslul awal, yakni fi adabi fi nafsihi, yakni adab seorang alim atau adab seorang guru atau adab seorang dai atau adab seorang yang mengajarkan kepada kebaikan. Ya. Dan juga adab kepada bagi ayah dan bunda tentunya, karena sejatinya ayah dan bunda mereka adalah para pendidik. Maka sebagian di antara apa yang dinasihatkan oleh Syekh, yaitu mengena bagi kita selaku orang tua. Maka kita telah sampai kepada adab yang ketiga. Maka pada pertemuan kali ini, ya, kita telah sampai kepada adab yang ketiga, yang mana Syekh rahimahullah beliau menuliskan di sana terdapat itsna asyara nau'an, yakni terdapat 12 adab ya bagi seorang alim, ya bagi seorang guru yang harus dihiasi adab tersebut pada dirinya. Ya. Nah, adapun adab yang pertama yang telah kita bahas adalah, sedikit kita mengulang, Syekh mengatakan dawamu muraqabatillahi ta'ala, yakni hendaklah seorang guru, seorang alim itu mendawamkan, yakni apa, senantiasa berusaha tentang apa? Yakni berusaha bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu mengawasi dirinya. Muraqabatillah,
Ya, ini merasa dirinya selalu diawasi oleh Allah. Ini adalah tingkatan ihsan. Ya, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh malaikat Jibril ketika malaikat Jibril mengajarkan agama ini kepada para sahabat. Ya, ini malaikat Jibril bertanya, Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril bertanya kepada Rasulullah, ma huwal ihsan? Maka Nabi menjawab, al ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam intakun tarahu fa innahu yaraka. Ya, yakni ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan kau melihatnya. Ya, dan sekiranya engkau tidak akan mampu, ya, dan memang engkau tidak akan mampu demikian kata Rasulullah, maka hendaklah engkau merasa bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu melihatmu. Ya, muraqabatillah. Ya, ini barang siapa yang ada dalam dirinya sifat ini, maka dia akan senantiasa berusaha untuk selalu takut kepada Allah. Dia akan berusaha untuk senantiasa untuk tidak melakukan maksiat. Dia akan berusaha untuk mengamalkan apa yang telah dia sampaikan. Bukan hanya sekedar menyampaikan saja, akan tetapi apa? Dia berusaha untuk mengamalkan apa yang dia sampaikan. Ya, na'am. Kemudian adab yang kedua, yakni adalah ayyasunal ilma, yakni adalah seorang alim, ya seorang dai, ya seorang yang mengajarkan kepada kebaikan, hendaklah mereka apa? Menjaga ilmu. Yakni apa? Memuliakan ilmu tersebut, tidak menghinakan ilmu sebagaimana yang dilakukan oleh para ulama salaf yang mereka begitu takzimnya mereka kepada ilmu. Yakni apa? Memuliakan ilmu. Nah, salah satu bentuk memuliakan ilmu adalah dengan menjaga ilmu tersebut. Ya, dan salah satu bentuk menjaga ilmu adalah dia tidak datang kepada penguasa-penguasa, ya, dalam rangka apa? Untuk menjilat penguasa. Ya. Dan juga mereka tidak mendatangi rumah-rumah murid mereka, yakni mereka para muallim, yakni para mudaris, mereka menjual agama mereka demi mendapatkan dunia mereka, dan ini tidaklah boleh. Akan tetapi di sini saya sebutkan bolehnya seseorang mendatangi pemerintah, yakni mengajarkan kepada pemerintah dari perkara agama, ya, kalau seandainya terdapat ada sisi manfaatnya. Ya, kemudian yang diperbolehkan adalah dilihat dari segi, yakni apa? Manfaatnya, kemudian daruratnya dan sebagainya, maka Syekh membolehkan hal seperti ini. Hal ini sebagaimana dilakukan oleh para ulama salaf yang mereka datang kepada penguasa, yang mereka mengajarkan kepada penguasa tentang Islam. Ya, yakni sebagaimana yang dilakukan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Ya, kemudian yang pernah dilakukan ya oleh Imam Az-Zuhri rahimahullah. Ya, dan juga hal ini juga pernah dilakukan oleh Imam As-Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah. Yakni beliau datang kepada Ibrahim bin Adham wa yufiduhu, yang mana Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah memberikan faedah kepada Ibrahim bin Adham. Ya, hal yang seperti ini adalah diperbolehkan. Nah, yang tidak diperbolehkan adalah ketika seseorang yang dia sengaja ya datang kepada penguasa misalkan, atau datang kepada orang-orang kaya misalkan, ya dalam rangka apa? Mereka menjual agama mereka demi mendapatkan sedikit daripada dunia ini, maka hal ini tidaklah diperbolehkan. Maka hendaklah seorang alim, ya seorang yang berilmu, hendaklah dia menjaga adab ya daripada dirinya tersebut, yakni apa? Dia menjaga ilmu tersebut. Ayasunal ilma, ya dia menjaga ilmu tersebut. Nah, kemudian, langsung saja kita masuk kepada pembahasan kita pada pertemuan yang ke-11 ini. Ya, adab selanjutnya yang harus diperhatikan oleh seorang alim, ya, yang harus diperhatikan oleh seorang guru terhadap dirinya adalah qala musannif rahimahullah, ats-tsalitsu ay yatakhallaqa bizuhdi fid dunya. Ya, yakni maka hendaklah ya dia ini seorang alim menghiasi dirinya dengan akhlak zuhud terhadap dunia. Ya, yakni apa? Berakhlak zuhud terhadap dunia. Ya, apa ini yang dimaksud dengan zuhud? Zuhud adalah ya sebagaimana para ulama ya bisa dapat kami simpulkan,
yakni zuhud adalah hatinya tidak condong kepada dunia. Ya, dan zuhud itu bukanlah berarti ya orang yang berpenampilan kumuh. Ya, rambutnya tidak pernah disisirnya, pakaiannya kotor. Ya, kemudian ya dia tidak mengambil daripada kenikmatan dunia ini. Bukan itu maksud daripada zuhud. Ya, dan ini adalah zuhud yang dilakukan oleh kaum sufiyah. Sebagian daripada mereka meninggalkan dunia secara keseluruhan, dan ini tidaklah benar. Zuhud seperti ini tidaklah benar. Zuhud yang benar adalah kita boleh mengambil daripada sebagian daripada dunia yang telah Allah berikan kepada kita. Ya, maka boleh kita ya mengambil daripada sedikit daripada dunia tersebut sedangkan kebutuhan kita tentunya. Ya, dan zuhud itu adalah perkara hati. Ya, tidak bisa kita mengukur seseorang itu secara zahiriyahnya. Ya, terkadang terkadang orang kaya mereka lebih zuhud daripada orang miskin. Ini mohon maaf misalkan. Kenapa? Karena orang kaya mereka terkadang telah Allah Subhanahu wa taala berikan harta yang banyak kepada mereka, akan tetapi mereka tidak mencintai kepada harta tersebut. Justru dengan harta tersebut dia jalankan, ya dia berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada yang terkadang orang miskin yang mereka sangat cinta kepada dunia, melebihi cintanya orang kaya. Ya, walaupun mereka tidak memiliki apa-apa, misalkan contoh, ya mohon maaf, ya maka mereka terkadang lebih mencintai dunia daripada akhirat mereka. Ya, maka masalah zuhud ini adalah perkara hati yang tidak boleh kita memvonis seseorang. Ya, misalkan ya ada orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan harta kekayaan, lalu kita katakan dia cinta kepada dunia, tidak, belum tentu. Ya, belum tentu Belum tentu mereka cinta kepada dunia. Ya, maka zuhud di sini yakni dia tidak cinta kepada dia tidak mencintai dunia secara berlebihan. Nah, ini penting. Ya, maka seorang dai, ya seorang alim, maka hendaklah dia berakhlak dengan akhlak zuhud terhadap dunia. Ya, ini dia tidak mencintai dunia secara berlebihan, dan juga tentunya dunia tidak melalaikan dia dari mengingat Allah. Dunia tidak melalaikan dia untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan bukan berarti zuhud itu dia meninggalkan dunia secara keseluruhan, tidak. Ya, bukan berarti dia meninggalkan zuhud. Ya, bukan berarti dia zuhud itu meninggalkan dunia secara keseluruhan, bukan. Dan ini adalah zuhud yang keliru, tidak benar. Ya, maka kata Syekh rahimahullah, ya beliau mengatakan ya wa taqalluli minha biqadril imkani. Ya, ini meminalkan, yakni meminalkan diri, ya, meminalkan diri darinya sebisa mungkin. Ya, maksudnya dia mengambil dunia ini seperlunya saja, tidak berlebihan. Ya, tidak perlu berlebihan. Ya, maka jamaah rahimani rahimakumullah, ya kita tidak lepas daripada kehidupan dunia ini, maka kita ambil sarana-sarana yang ada di dunia ini yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, maka kita ambil dalam rangka untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Kita gunakan ya untuk ketaatan kepada Allah. Contohnya, misalkan ya, alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Ya, pada zaman ini Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita dalam hal komunikasi misalkan. Ya, seperti jawal, handphone dan sebagainya. Maka kita gunakan ya handphone kita dalam ketaatan kepada Allah, menebar kebaikan, menebar dakwah dan sebagainya. Ya, maka ini merupakan salah satu wasilah ya kita mengambil ya salah satu di antara kenikmatan dunia, kemudahan dunia yang telah Allah berikan ya sebagai jalan atau jembatan kita menuju ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan juga tentunya handphone ya tidak kita bisa dan tentunya handphone itu tidak kita pungkiri terdapat mudaratnya tentunya. Ya, dan juga di sana terdapat maslahat yang besar. Ya, maka tergantung ya siapa yang menahkodai kapal tersebut. Ini tergantung siapa yang memegang handphone tersebut. Kalau dia orang yang bertakwa kepada Allah, maka dia gunakan. Ketika dia memegang handphone tersebut, dia melakukan ketaatan kepada Allah.
dia melakukan berdakwah melalui handphone tersebut, dia melakukan mendebarkan kebaikan melalui handphone tersebut, ya, dan semisalnya, dia menyambung silaturahmi dan semisalnya. Ya, nah adapun jika orang tersebut tidak bertakwa kepada Allah, ahli maksiat, maka dia akan menggunakan handphone tersebut dalam hal perkara maksiat. Ya, maka ya sejatinya ya hendaklah kita mengambil dari apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan bagi kita di zaman ini, dan ini merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka boleh bagi seorang dai, seorang alim yang mereka memiliki handphone. Ya, bukan berarti orang yang tidak memiliki handphone berarti mereka adalah zuhud daripada dunia, tidak. Ya, belum tentu. Ya, dan juga belum tentu mereka yang memiliki handphone mereka adalah cinta kepada dunia, belum tentu. Ya, maka apa? Maka masalah zuhud ini adalah masalah seputar tentang berkaitan dengan hati. Kita tidak boleh memvonis seseorang ya dia itu zuhud ataukah tidak. Maka kita lihat ya kita lihat tujuannya, ya, tujuan daripada apa yang telah dia lakukan tersebut. Nah, maka hendaklah seorang alim, ya, seorang dai yang mereka itu meminimalkan ya dirinya sebisa mungkin ya untuk untuk mendapatkan dunia. Ya, ini secukupnya saja. Ya, tidak lebih daripada tidak berlebihan tentunya. Ya, maka nah ini menunjukkan Syekh rahimahullah memberikan pelajaran kepada kita bahwasanya kita itu tidak boleh juga meninggalkan urusan dunia kita 100% tidak boleh. Ya, ada sebagian di antara saudara kita Masya Allah yang mereka semangat mungkin yang baru hijrah, akan tetapi dengan semangat mereka tidak didasari dengan ilmu. Ya, mereka meninggalkan pekerjaan mereka, subhanallah. Mereka sibukkan diri mereka kepada dakwah dan dakwah terus. Akan tetapi terlalaikan dengan kewajiban dia memberi nafkah dan anak dan istrinya. Maka ini adalah musibah. Ya, dia tidak mendapatkan kebaikan yang banyak, akan tetapi dia mendapatkan keburukan. Karena di sana ada hak istrinya yang harus dia tunaikan, ada hak anaknya yang harus dia tunaikan. Ya, maka hendaklah dia pandai dalam membagi waktunya. Ya, waktu untuk bekerja, waktu untuk bersama anak dan istrinya, ya, waktu untuk mencari maisha dan sebagainya. Ya, maka ya hal dalam masalah ini manajemen waktu sangatlah penting. Ya, maka Syekh ya beliau mengatakan hendaklah ya seorang alim mereka itu mereka seorang alim tersebut meminimalkan dirinya sebisa mungkin ya secukupnya saja daripada apa yang diambil daripada dunia ini. Alladzi la yaduru bi nafsihi aw bi iyalihi, ya, yang mana kata Syekh rahimahullah ya, namun tidak sampai memudaratkan ya tidak sampai kepada memudaratkan dirinya. Ini tidak sampai merugikan dirinya atau keluarganya. Ini penting ini subhanallah jamaah. Ya, Syekh mengatakan alladzi la yaduru bi nafsihi aw bi'iyalihi. Ya. Ya, ini saya mengatakan jangan sampai dengan zuhudnya tersebut ya memberikan mudarat kepada dirinya. Ya, memberikan mudarat kepada keluarganya. Ya, dan kita lihat banyak di antara saudara kita yang mereka salah dalam memahami arti daripada zuhud. Ya, mereka dengan saking zuhudnya mereka memberikan mudarat kepada diri mereka. Ya, mereka ya bukan hanya saja memberikan mudarat kepada diri mereka, akan tetapi mereka memberikan mudarat kepada keluarganya. Jadi mereka tidak mau bekerja. Ya, mereka sibuk ke masjid terus. Tidak mau tidak mau usaha, tidak mau bekerja. Karena kata mereka kalau kita bekerja maka kita adalah cinta kepada dunia. Waliyazubillah, ini adalah pemahaman yang keliru, pemahaman yang sesat dan menyesatkan. Maka hendaklah kita untuk menjauhi pemahaman-pemahaman yang demikian yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Maka kita imbangi. Ya, kita tidak boleh berlebihan terhadap dunia dan juga kita tidak boleh meremehkan. Ya, maka Ahlussunnah wal Jamaah, dakwah salafiyah, mereka berada pertengah-tengahan. Mereka tidak meremehkan dan juga mereka tidak berlebihan dalam bab
masalah apapun, ya. Kemudian kata Syekh, fa inna ma yahtaju ilaihi lidzalika 'ala al-wajhi al-mu'tadili minal qana'ati laisa yu'addu minad dunya. Ya, maka kata Syekh, karena apa yang dibutuhkan dari dunia dengan sikap qanaah secara seimbang bukan termasuk dunia yang tercela. Maksudnya apa? Syekh menjelaskan kepada kita, hendaklah kita menghiasi diri kita terhadap dunia ini adalah dengan sikap apa? Qanaah. Nah, ini penting jemaah. Ya subhanallah, ini apa? Sifat qanaah. Merasa cukup apa yang telah kita miliki saat ini. Karena apa? Karena sejatinya manusia mereka sangat cinta kepada dunia. Ya, kenapa? Karena di sana ada hawa nafsu yang selalu mengajak kepada keburukan. Sebagaimana apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Yusuf ayat 30, Allah mengatakan innan nafsa la'ammaratun bisu'. Sesungguhnya hawa nafsu itu selalu senantiasa mengajak kepada keburukan illa man rahima rabbi, kecuali hawa nafsu yang dirahmati oleh Tuhanku. Ya, ini sebagaimana apa yang dikatakan oleh Nabi Yusuf alaihissalam, ya, maka Allah sebutkan di dalam kitabnya. Nah, maka kata Syekh rahimahullah, ya maka hendaklah ya seorang dai atau seorang alim mereka menghiasi diri mereka dengan sifat qanaah dan mereka tidak mengambil dunia ini secara berlebihan. Ya, mereka mengambil dunia ini sesuai dengan kebutuhan mereka. Ya, tidak berlebihan dan juga tidak meremehkan. Ya, dan juga hal yang terpenting adalah memiliki sifat qanaah. Dan orang siapa kata Syekh yang dia mengambil ya daripada dunia ini sesuai dengan kebutuhan dia, yakni secukupnya, ya, dan dia qanaah terhadap apa yang ada di tangannya, apa yang ada dimilikinya, maka hal tersebut dia tidaklah tercela terhadap dunia. Ya, na'am. Kemudian kata Syekh rahimahullahu taala, wa aqallu darajatil alimi ay yastakthira at-ta'alluq bid-dunya. Maka kata Syekh rahimani rahimakumullah, bahwasanya apa? Derajat orang yang berilmu yang paling rendah adalah menjauhi keterkaitan dengan dunia. Subhanallah. Ya, bagaimana jemaah Syekh mengajarkan kepada kita? Ya, ini apa? Jangan sampai apa? Kita menjadi orang yang berilmu akan tetapi derajatnya paling rendah. Ya, ini apa? Dia menjauhi apa? Keterkaitan dengan dunia. Maksudnya apa? Dia tidak menghiraukan dunia dia. Subhanallah. Dia sibukkan dengan ilmu dan ilmu terus, akan tetapi dia lupa untuk mencari maisha misalkan. Dia lupa untuk bekerja. Maka tidak boleh juga seperti ini. Ada juga orang yang mungkin dia sibuk bekerja dan terus bekerja, mencari dunia dan terus mencari dunia. Akan tetapi mereka terluputkan dengan mempelajari agama Islam, terluputkan untuk datang di majelis kajian, maka ini juga tidaklah baik, tidaklah benar. Maka hendaklah seorang muslim mereka mengabungkan di antara kedua tersebut dan tidak meremehkan dan juga tidak berlebihan. Subhanallah. Ya, maka jemaah di samping kita ya semangat belajar, maka harus kita hadirkan juga semangat bekerja. Dengan tujuan apa? Untuk memberikan nafkah kepada anak dan istri kita. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang diberikan oleh seorang suami dalam rangka untuk memberikan nafkah kepada anak dan istrinya, maka itu bagian daripada sedekah. Subhanallah. Ya, dan kalau seandainya sang suami tersebut ya ketika dia bekerja apapun selagi itu halal, dia niatkan dalam rangka untuk mendekatkan diri dia kepada Allah. Dia niatkan dengan dia bekerja tersebut, dia menunaikan perintah yang telah Allah perintahkan untuk memberi nafkah kepada anak dan istrinya. Maka setiap apa yang dia kerjakan, setiap apa yang dia usahakan, itu akan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ini pentingnya niat dalam segala kehidupan. Niat dalam segala bentuk amalan yang mana seseorang itu akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Sebagaimana Rasulullah bersabda, dan ini adalah maklum ya, sudah ma'ruf ya di tengah-tengah kita, terutama di tengah para penuntut ilmu, sebuah hadis yang seputar membicarakan
masalah niat. Yani Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa." Setiap orang itu akan mendapatkan, setiap amal itu tergantung kepada niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Naam. Ya. Jadi jamaah rahimana rahimakumullah, jadi kata Syekh, ya, beliau mengatakan wa aqallu darajatil alimi ay yastakbiral ta'alluqa bidunya. Ya, maka derajat yang orang yang berilmu yang paling rendah adalah mereka menjauhi keterkaitan dengan dunia. Ya, li'annahu a'lamun nasi bi khassatiha wa fitnataha wa sur'ati zawaliha. Ya. Karena apa? Karena dia adalah orang yang jadi maksudnya seperti ini. Jadi Syekh rahimahullah ya, saya mengatakan ya bahwasanya salah satu di antara yakni derajat orang yang berilmu yang paling rendah adalah mereka menjauhi keterkaitan dengan dunia. Maksudnya apa? Mereka mengetahui tentang kondisi dunia. Sehingga apa? Mereka tidak mencintai dunia yang berlebihan. Kenapa? Karena orang yang berilmu, mereka adalah orang yang paling mengetahui kerendahannya. Ya. Li'annahu a'lamun nas. Karena mereka, ya, di situ kembali kepada seorang alim yang mengetahui, ya, bi khassatiha, mengetahui tentang kerendahan dunia. Jadi manusia yang paling mengetahui tentang masalah kehidupan dunia, mereka adalah seorang alim. Ya, kenapa? Karena mereka mengetahui bahwasanya dunia ini adalah bi khassatiha. Ya, ini apa? Dunia ini adalah rendah. Ya, dunia ini adalah rendah yang tidak memiliki apa-apa di hadapan para seorang alim. Ya, wa fitnataha, dan dunia ini adalah fitnah. Ya, dunia ini adalah fitnah. Wa sur'ati zawaliha, ya, dan dunia ini kata Syekh adalah penuh dengan godaan. Ya, penuh dengan apa? Dengan godaan. Wa kathrati ta'abiha, dan dunia ini banyak, ya, yakni permainannya. Wa nasabiha, yakni apa? Dan dunia ini ya banyak kecapeannya. Ya, fahuwa ahaqqu bi'adamil altifati ilaiha wal ishtighali bihumumiha. Ya, kemudian kata Syekh rahimahullah, ya, beliau mengatakan bahwasanya dunia ini adalah tempat, yakni apa? Kefanaan, yang mana banyak kesulitan di dalamnya dan kelelahannya. Maka dia seorang alim lebih patut tidak menoleh kepadanya dan menyibukkan diri dengan urusan-urusannya. Yang maksudnya adalah dapat kita simpulkan bahwasanya Al-Imam Ibnu Jama'ah rahimahullah, ini penulis kitab ini, Tazkiratus Sami' wal Mutakallim fi Adabil Alim wal Muta'allim, menjelaskan hendaklah seorang alim, seorang yang berilmu, mereka senantiasa yang menjaga diri mereka dari perkara masalah dunia yang bisa melalaikan. Karena orang yang berilmu, derajat orang yang berilmu yang paling rendah adalah mereka menjauhi keterkaitan dengan dunia. Ini apa? Dia menjauhi, ya, apa-apa yang bisa menyibukkan dirinya, ya, dari perkara dunia, lalu membuat dirinya lalai terhadap akhirat. Ya, kenapa? Karena orang yang berilmu, mereka adalah orang yang paling mengetahui. Ya, maksudnya adalah orang yang alim, ya, orang yang alim, ya, ini apa, yang berilmu, mereka adalah orang yang paling mengetahui di antara manusia yang lain tentang perkara dunia. Ya, ini apa? Mereka mengetahui bahwasanya dunia ini adalah tempatnya rendah. Ya, ini apa? Penuh dengan kehinaan di dalamnya. Kemudian dunia ini adalah tempat godaan. Kemudian dunia ini adalah tempat apa? Cepatnya kefanaan berlalu. Ya, maksudnya apa? Kecepatan
Fananya maksudnya adalah apa? Tidak kekal di dunia ini. Kemudian banyaknya kesulitan di dalamnya. Kemudian banyaknya kelelahan di dalamnya. Ya kan? Nah, dunia kalau kita ingin berhasil di dunia kita, maka seseorang itu dituntut untuk apa? Bekerja keras. Dan kita lihat tidak ada orang yang sukses di dunia ini, dia dengan bersantai-santai itu tidak ada. Ya, maka seorang alim hendaklah dia menghiasi dirinya dengan zuhud terhadap dunia. Ya, dia tidak mencintai dunia berlebihan, dan juga yang harus difahami, dia tidak meninggalkan dunianya secara keseluruhan, karena di sana Allah memerintahkan kepada kita untuk mengambil sedikit dari apa yang ada di dunia ini. Naam. Kemudian Asy-Syaikh rahimahullah menukilkan perkataan Al-Imam Asy-Syafi'i Muhammad bin Idris rahimahullah. Beliau adalah seorang imam yang lahir pada tahun 150 Hijriah dan wafat pada tahun 204 Hijriah. Ya, Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, beliau mengatakan, lau usi liaqalin nasi surifa ila zuhadi. Ya, maka kata Imam Asy-Syafi'i, seandainya aku berwasiat untuk orang yang paling berakal, niscaya ia diarahkan kepada ahli zuhud. Ya, maksudnya apa? Imam Asy-Syafi'i, ya, beliau mengatakan seandainya beliau hendak memberikan wasiat kepada manusia, yakni kepada orang yang berakal, maka niscaya beliau akan memberikan nasihat, ya, atau beliau akan memberikan wasiat seputar apa? Zuhud. Ya, perkara zuhud terhadap dunia. Dan harus diperhatikan jamaah, dan ini sering kami ingatkan, yang dimaksud dengan zuhud di sini adalah yakni mereka tidak cinta kepada dunia, mereka mengambil dunia sesuai dengan kebutuhan mereka, dan mereka tidak berlebihan di dalam urusan dunia mereka. Kemudian ya. Kemudian kata Syekh rahimahullah, ya, beliau menukilkan perkataan Yahya bin Mu'adz. Ya, wa qala Yahya ibn Mu'adzin. Ya, yang berkata Yahya bin Mu'adz, ya, beliau mengatakan lau kanatid dunya tibran yafna. Ya, nah ini subhanallah, alangkah bagusnya perkataan Yahya bin Mu'adz rahimahullah. Beliau mengatakan lau kanatid dunya tibran yafna. Ya, seandainya dunia adalah emas yang fana, wal akhiratu khazafan yabqa, dan akhirat ya adalah bejana tanah liat yang abadi. Ini subhanallah, ini jamaah ini, ya, maka ini sebagai penutup, ya, yakni Syekh beliau membawakan perkataan seorang salaf, yakni Yahya bin Mu'adz rahimahullah. Ya, beliau menukilkan perkataan Yahya bin Mu'adz, dan ini sebagai pembahasan yang terakhir daripada adab yang ketiga yang harus dimiliki seorang alim atau seorang dai atau seorang guru, ya, terhadap dirinya. Maka Yahya bin Mu'adz mengatakan, ya, lau kanatid dunya tibran yafna, kalau seandainya dunia adalah emas yang fana, wal akhiratu khazafan yabqa, sedangkan akhirat adalah bejana tanah liat yang abadi. Ya, ini apa? Beliau memberikan perumpamaan jamaah. Beliau mengatakan apa? Kalau seandainya dunia ini, dunia yang kita ada di atasnya, yang kita hidup di atasnya ini, yang sekarang kita merasakannya, nah, kalaulah seandainya dunia ini, ya, ini apa? Dunia ini adalah emas. Emas, dunia ini seandainya adalah emas, akan tetapi dia adalah fana. Apa itu fana? Tidak kekal. Ya, nah, sedangkan akhirat, kata Yahya bin Mu'adz, ya, ini permisalan, ya. Sedangkan akhirat adalah bejana yang terbuat dari tanah liat, akan tetapi apa? Dia abadi, kekal. Walaupun dari tanah liat, walaupun bejana tersebut dari tanah liat, akan tetapi apa? Akan tetapi ia baqa, akan tetapi dia adalah kekal, ya, dia adalah kekal. Ya, maka kata Yahya bin Mu'adz, lakana yabghi lil akili, ya,
niscaya orang yang berakal patut mementingkan apa? Bejana tanah liat yang abadi. Ya, lakana yanbaghi lil akili itharul khazafil baqi ala tabril fani. Ya. Maka kata Yahya bin Mu'adz rahimahullah, maka niscaya orang yang berakal, ya maka apa? Mereka akan mementingkan bejana yang terbuat dari tanah liat tersebut. Kenapa? Orang yang berakal akan mementingkan bejana yang terbuat dari tanah liat tersebut, karena bejana yang terbuat dari tanah liat tersebut adalah abadi, yang kekal selama-lamanya. Nah, tentu saja orang yang berakal, mereka tidak akan memperhatikan emas tersebut, walaupun emas itu bernilai misalkan, akan tetapi tidak kekal. Faham maksudnya? Ya, mudah paham ya. Jadi maksudnya kita ulangi, ya kita simpulkan bahwasanya Yahya bin Mu'adz rahimahullah, ya, mereka Yahya bin Mu'adz ini memberikan pengajaran kepada kita, yakni supaya kita berpikir. Ya, belum memberikan perumpamaan kalau seandainya dunia ini, ya yang fana ini, ya kalaulah seandainya dunia ini adalah emas, kata beliau. Kalau seandainya dunia ini misalkan dia adalah emas, bentuknya adalah emas. Akan tetapi walaupun dia emas, akan tetapi tidak kekal. Ya, dia adalah sebagai sebuah hal yang fana, yang satu saat akan hilang, satu saat akan hancur. Nah, sedangkan akhirat, kata beliau, yaitu adalah bejana dari tanah liat yang abadi. Ya, ini permisalan ya. Permisalan. Ya, maka tentu jawabannya adalah orang yang berakal tentu saja apa yang dipilihnya, maka tentu saja dia akan memilih bejana yang terbuat dari tanah liat tersebut ketimbang emas. Kenapa? Karena bejana yang terbuat dari tanah liat tersebut ini adalah kekal. Nah, sedangkan emas itu tidaklah kekal. Maka orang yang berakal, kata Yahya bin Mu'adz, maka dia akan memilih bejana yang terbuat dari emas, bejana yang terbuat daripada tanah tersebut. Ya, itu adalah orang yang berakal. Ya, itu adalah orang yang berakal. Ya, maka tentu saja dia akan memilih yang kekal. Ya, orang yang berakal dia tentu akan memilih yang kekal. Dia tidak akan memilih sesuatu hal yang fana. Ya, ini adalah perumpamaan saja yang diberikan oleh Yahya bin Mu'adz, ya, berkaitan dengan dunia dan akhirat. Ya, dunia itu ibaratkan emas, akan tetapi fana, sedangkan akhirat itu ibaratkan bejana yang terbuat dari tanah, akan tetapi dia adalah abadi. Ya, maka kata Syekh, ya, melanjutkan sebagaimana beliau menukilkan perkataan Yahya bin Mu'adz rahimahullah, beliau mengatakan, ya, fakaifa wad dunya, ya, fakaifa wad dunya khazafun fa'in fanin wal akhiratu tibrun baqin. Maka kata Syekh, lalu bagaimana jika dunia adalah tanah liat yang fana dan akhirat adalah emas yang abadi? Subhanallah, alangkah bagusnya perkataan para ulama. Ya. Nah, beliau mengatakan, lalu bagaimana sebaliknya? Dunia ini adalah tanah liat, tanah dibalik, ya, ini dunia ini ibaratkan bejana yang terbuat dari tanah liat, sedangkan akhirat adalah emas. Ya, maka dunia kalau seandainya misalkan dia itu terbuat dari tanah liat, akan tetapi sudahlah tanah liat, tidak kekal lagi. Ya, adalah penuh dengan kefanaan. Nah, sedangkan akhirat dia adalah emas, akan tetapi dia abadi, kekal dan abadi. Ya, tentu saja memilih Ya, tentu saja orang yang berakal akan memilih yang kedua. Dia akan memilih emas tersebut, ya, yang abadi. Ya, subhanallah. Jadi mudah-mudahan bisa difahami ya jemaah ya. Jadi ya kesimpulannya biar mudah untuk kita fahami. Ya, jadi Yahya bin Mu'adz rahimahullah
beliau ini memberikan sebuah perumpamaan kepada kita supaya kita berpikir, ya supaya kita berpikir dan kita merenungkan sejenak antara dunia dan akhirat. Ya bisa difahami ya. Ya jadi kesimpulannya adalah yakni Yahya bin Mu'adz rahimahullah, beliau ini mengajak kita berpikir ya untuk membedakan antara dunia dan akhirat. Kenapa? Karena di hadapan kita ada dua hal itu. Dunia yang sekarang kita rasakan dan akhirat nanti yang belum bisa kita rasakan akan tetapi kita sudah mengimaninya. Nah maka Yahya bin Mu'adz ini yang beliau memberikan ya perumpamaan kepada kita. Perumpamaan yang pertama adalah beliau mengatakan ya yang dapat kita simpulkan bahwasanya beliau mengajak kita berpikir untuk merenungkan. Ya, perumpamaan yang pertama adalah beliau menggambarkan yakni apa? Seandainya di hadapan kita, ya di hadapan kita itu ada dua hal. Pertama adalah emas. Akan tetapi emas tidak kekal, dia adalah fana. Yang kedua adalah di hadapan kita ada sebuah bejana, akan tetapi bejana tersebut apa? Terbuat daripada emas, terbuat daripada tanah liat. Jadi di hadapan kita ada dua benda misalkan, ada emas dan ada bejana tanah liat. Nah, orang yang berakal memilih yang mana? Nah, beliau jelaskan emas yang ada di hadapan kita ini, dia emas akan tetapi dia tidak kekal. Ya, dia adalah sebuah dia adalah yang fana, yang tidak kekal. Ya. Nah, sedangkan satunya lagi bejana, walaupun dia bejana terbuat dari tanah liat akan tetapi dia kekal. Maka kalau orang yang berakal memilih yang mana? Ya, memilih emas akan tetapi tidak kekal, ataukah memilih bejana yang terbuat dari tanah akan tetapi kekal abadi selama-lamanya? Maka kata Yahya bin Mu'adz, orang yang berakal maka dia akan memilih apa? Yang kedua, ya kan? Yakni apa? Dia akan memilih dia akan memilih bejana yang terbuat dari tanah liat. Ya, walaupun terbuat dari tanah liat akan tetapi apa? Kekal selama-lamanya. Dan emas, walaupun dia emas akan tetapi dia tidak kekal. Penuh dengan kefanaan. Ya, maka orang yang berakal dia akan meninggalkan yang pertama dan dia akan mengambil yang kedua. Ya, maka yang pertama ini adalah perumpamaan tentang masalah dunia. Dan yang kedua adalah perumpamaan tentang masalah apa? Akhirat. Ya, maka orang yang berakal dia akan mementingkan akhirat daripada dunia dia. Bisa difahami ya? Nah, lantas dibalik oleh Yahya bin Mu'adz rahimahullah. Lalu bagaimana kata Yahya bin Mu'adz? Dibalik. Dunia ini ibaratkan apa? Bejana yang terbuat dari tanah liat. Sedangkan akhirat adalah emas. Nah, bejana yang terbuat dari tanah liat ini tidaklah fana. Dia adalah fana. Ya, tidak abadi maksudnya. Nah, sedangkan emas ini sudahlah emas akan tetapi abadi, subhanallah. Maka orang yang berakal memilih yang mana? Tentu saja yang kedua. Ya, tentu saja dia memilih yang kedua. Karena sudahlah emas barangnya berharga akan tetapi abadi, kekal selama-lamanya. Nah, sedangkan orang yang jahil, orang yang tidak faham, orang yang jahil, orang yang tidak faham, ya orang yang mementingkan hawa nafsunya, ya mereka tidak akan bisa melihat akhirat. Ya, maka tujuan mereka dunia. Ya, pada sejatinya dunia ini ibaratkan tadi? Yakni sebuah bejana yang terbuat dari tanah liat akan tetapi dia tidak kekal. Ya, dia adalah kefanaan. Ya, seseorang ya tidak akan kekal di dunia ini selama-lamanya, tidak ada yang kekal. Ya, maka kata Syekh rahimahullah, maka hendaklah kita menjadi orang yang berakal. Ya, ini kita memilih akhirat ketimbang dunia. Karena akhiratlah yang kekal abadi, sedangkan dunia itu adalah sebagai kefanaan yang mana di dalamnya tidak ada yang kekal untuk selama-lamanya. Naam, demikian jemaah rahimani rahimakumullah. Ya, semoga bisa difahami ya apa yang dimaksudkan oleh Yahya bin Mu'adz rahimahullah dan sebagaimana dinukilkan oleh Al-Imam Ibnu Jama'ah dalam
kitabnya Tazkiratus Sami' wal Mutakalim fi Adabil Alim wal Muta'allim. Nah, demikian jamaah rahimani rahimakumullah yang dapat kita sampaikan. Nah, sebelum kita akhiri, maka kita akan menyampaikan kesimpulan secara umum daripada adab yang ketiga ini. Ya, adab bagi seorang alim atau seorang guru yang harus ada pada dirinya tersebut. Nah, kesimpulannya adalah yang pertama, hendaklah seseorang itu zuhud terhadap dunia. Ya. Kemudian kesimpulan yang kedua, bahwasanya zuhud, yang dimaksud dengan zuhud itu adalah dia tidak meninggalkan dunia secara keseluruhan. Ya, dia tidak meninggalkan apa? Dunia secara keseluruhan. Ya, ini apa? Zuhud bukan berarti apa dia meninggalkan dunia secara keseluruhan, tidak. Ya. Maka seseorang dia boleh mengambil sebagian daripada dunia tersebut. Dia boleh punya rumah yang bagus, dia boleh punya kendaraan yang bagus, dia boleh punya handphone yang bagus. Ya, akan tetapi apa? Dia tidak mencintai ya rumah mereka melebihi kecintaan dia kepada Allah dan Rasulnya. Nah, seperti itu. Ya, maka bolehnya kita ya mengambil bagian daripada dunia ini. Ya, karena zuhud, makna zuhud sesungguhnya adalah walaupun dia memiliki dunia, akan tetapi dia tidak cinta kepada dunia tersebut. Kemudian yang ketiga, kesimpulan yang ketiga adalah ini apa? Salah satu daripada bagian daripada zuhud, salah satu bagian daripada zuhud adalah yakni hendaklah seseorang itu memiliki apa? Sifat qanaah. Ya, yang ada pada dirinya. Maka qanaah bagian daripada zuhud terhadap dunia. Ya, sifat qanaah bagian daripada apa? Zuhud daripada apa? Dunia. Ya. Naam. Yakni apa? Sifat qanaah. Karena qanaah bagian daripada apa? Zuhud daripada dunia. Kemudian ya, kesimpulan yang keempat adalah orang yang berakal maka mereka akan zuhud terhadap dunia. Orang yang berakal maka mereka akan gunakan akalnya untuk membedakan antara dunia dan akhirat. Maka orang yang berakal, ya sebagaimana dikatakan oleh Imam Syafi'i, ya maka mereka akan bersikap atau menyikapi dunia ini dengan zuhud. Ya. Kemudian kesimpulan yang kelima adalah yakni apa? Bahwasanya perbandingan dunia dan akhirat itu tidak bisa dibandingkan. Ya, karena dunia tempatnya adalah penuh dengan kefanaan, ya, sedangkan akhirat itu kekal abadi selama-lamanya. Maka tidak bisa kita membandingkan antara akhirat dan dunia. Ya, karena dunia ini adalah penuh dengan kefanaan, sedangkan akhirat penuh dengan keabadian, yakni kekal selama-lamanya. Kemudian kesimpulan yang keenam adalah orang alim, seorang yang alim, ya orang yang berilmu, mereka adalah orang yang paling zuhud terhadap dunia daripada manusia yang lainnya. Kenapa? Karena mereka mengetahui bahwasanya dunia ini adalah tempat yang penuh dengan kefanaan, tempat yang penuh dengan godaan, tempat yang penuh dengan kecepatan, tempat yang penuh dengan cepatnya kefanaan berlalu. Maksudnya apa? Tidak ada yang kekal. Ya, kita lihat ada orang yang hari ini kaya, besoknya jatuh miskin. Begitu juga sebaliknya. Ya, dan dia akan mengetahui tentang kesulitan yang ada di dalamnya, yakni di dunia ini, kelelahan untuk meraihnya dan sebagainya. Maka orang yang paling tahu ya tentang masalah seputar dunia, mereka adalah orang yang alim. Sehingga apa? Dia menyikapi dunia dengan zuhud, dengan sifat qanaah. Ya, dia tidak mencintai dunia secara berlebihan. Ya, dengan itu tidak melalaikan dia untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian 6 kesimpulan dari bab yang ketiga, adab yang ketiga yang harus dimiliki oleh seorang alim, yakni atas seorang guru, ya atau ya setiap daripada muslim tersebut hendaklah mereka
zuhud terhadap dunia. Nah, demikian jamaah rahimani rahimakumullah yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam menyampaikan. Yang benar tentunya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang salah tentunya datangnya dari saya, kekhilafan saya dan dari syaitan. Ya, maka kami ucapkan jazakumullahu khairan kepada kaum muslimin dan muslimat yang sedang menyaksikan kajian kami dari awal sampai akhir, dan juga kepada wali santri mungkin yang sedang menyaksikan kajian kami. Ya, barakallahu fikum. Dan juga kepada teman-teman muslim Baker Indonesia chapter Singkawang, Masya Allah, barakallahu fikum, jazakumullahu khairan, ya, yang telah setia mendengarkan kajian kami dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala karunia keistiqomahan senantiasa untuk senantiasa belajar dan terus belajar. Dan yang terpenting adalah kita mengamalkan dari ilmu yang telah kita pelajari, kita amalkan dari ilmu yang telah kita ketahui, yang dengan itu merupakan sebab keberkahan kehidupan kita, ya, di dunia ini, ya, sebagai bekal kita, ya, di dunia ini yang penuh dengan kefanaan menuju negeri yang abadi, yakni akhirat, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Yahya bin Mu'adz rahimahullahu ta'ala. Nah, demikian ikhwan wa akhwati fillah, kita tutup majelis kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.